Hari itu matahari terlalu terang, seperti sedang menutupi sesuatu. Naya duduk di bangku taman kecil di belakang gedung laboratorium. Angin tipis meniup rambutnya pelan, tapi entah kenapa udara tetap terasa berat. Bangkunya kosong sejak aku kelas 10, kata Wina, teman sekelas Naya yang baru saja duduk di sebelah. Tiap ada yang coba duduk di situ, entah sakit, jatuh, atau tiba-tiba pindah sekolah. Naya menoleh, lalu menatap bangku di hadapannya. Terbuat dari semen kasar dan besi tua. Warnanya keabu-abuan, bercampur lumut di sudut-sudut kaki bangkunya. Tak ada yang aneh, jika tidak memperhatikan satu hal, selalu bersih. Bahkan daun kering pun jarang singgah di sana. Katanya dulu ada siswa yang, Wina menurunkan suaranya, gantung diri di pohon dekat situ. Setelah ditolak, Naya mengernyit. Pohon yang mana? Wina menunjuk sebuah batang besar tak jauh dari bangku. Tapi saat Naya memandang ke sana, tidak ada apapun. Loh, kok? Ya, udah ditebang, jawab Wina buru-buru. Waktu aku kelas 10. Katanya baru sekarang, kan? Sahut Naya, masih memicingkan mata. Wina diam. Ia sendiri tampak bingung. Sejak kasus langkah ke-31 selesai, Naya jadi lebih peka. Bukan dalam hal mistis, tapi lebih pada detail. Suara, arah angin, bayangan di lantai, dan ekspresi guru-guru saat melewati tempat tertentu. Dan ketika ia melihat Pak Surya berjalan melintasi lorong menuju UKS, dengan map besar di tangan dan peluit menggantung, Naya langsung berdiri. Pak, sapa Naya. Boleh ngobrol bentar. Pak Surya menatapnya, lalu melihat ke arah bangku kosong yang sedang ia perhatikan. Ia mengangguk. Di ruang UKS yang sepi, Pak Surya membuka laci bawah. Dikeluarkannya sebuah foto tua, sedikit buram, tetapi cukup jelas menampilkan halaman sekolah yang sama dan bangku yang sama. Nama anak itu Fajar, kata Pak Surya. Tahun 2002, kelas 12 IPS. Bunuh diri, tanya Naya. Tidak, dia hilang. Pak Surya menatapnya dengan sorot penuh makna. Hari itu, ia duduk di bangku itu, saat hujan. Temannya sempat melihatnya terakhir kali jam 5 sore. Setelah itu, tidak pernah ditemukan lagi. Tidak ada jejak, hanya satu. Pak Surya mengangkat selembar kertas lain. Salinan laporan guru piket, bangku belakang laboratorium terlihat basah seluruhnya, kecuali satu bagian tempat Fajar terakhir duduk. Kering dan hangat. Naya menarik napas dalam. Dan sejak saat itu, siapapun yang duduk di situ, menghilang dari satu atau lain cara. Pak Surya menutup map. Ada yang pindah, ada yang keluar, ada yang tiba-tiba putus sekolah. Kenapa tidak dirobohkan saja bangkunya? Pak Surya tersenyum miring. Pernah dicoba, tapi pekerja yang membongkarnya langsung muntah dan kejang. Mereka bilang ada tangan yang menggenggam dari dalam tanah. Naya menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus bertanya apa. Pak Surya berdiri, lalu menepuk bahunya pelan. Kadang, bukan tempatnya yang terkutuk, tapi kenangan yang menolak dilupakan. Di luar, bangku itu tetap kosong. Seolah menunggu, bukan untuk seseorang yang berani duduk, tapi untuk seseorang yang cukup peduli untuk bertanya, siapa yang pernah duduk di sana dan tidak pernah kembali. Pagi itu, Naya memutuskan untuk tidak masuk kelas langsung. Ia pergi ke perpustakaan sekolah, tempat yang biasanya sunyi, apalagi di jam pelajaran pertama. Ia tidak tahu pasti apa yang ia cari, tapi instingnya berkata, cari arsip tahun 2002. Setelah beberapa saat membolak-balik katalog usang, ia menemukan satu map tipis, hampir terlupakan di rak paling atas. Isinya, lembar presensi siswa dari 2 dekade lalu. Ia membuka halaman demi halaman, mencari nama yang disebut Pak Surya, Fajar. Tak ada. Ia mencarinya lagi, baris demi baris, lembar demi lembar. Tidak ada nama Fajar, sama sekali. Seolah anak itu memang tidak pernah ada. Sampai sebuah suara pelan terdengar dari pintu. Kalau kau cari di situ, tak akan ketemu. Pak Surya berdiri di ambang pintu, peluit tergantung di leher,
menggoyang map merah pudar di tangannya. "Kenapa namanya hilang?" tanya Naya tanpa basa-basi. Pak Surya masuk perlahan, duduk di kursi kecil dekat jendela. Karena Fajar tidak pernah terdaftar secara resmi. Dia anak pindahan dari sekolah di Yogyakarta. Masuk lewat jalur titipan. Suratnya belum lengkap, tapi sudah duduk di kelas. Jadi dia seperti bayangan administratif. "Ya," jawab Pak Surya. Dan ironisnya, ketika dia hilang, sekolah juga menghapus semua catatan tentangnya. Untuk menghindari pertanyaan, Pak Surya mengeluarkan selembar kertas yang sudah nyaris transparan. Sebuah puisi, tulisan tangan. Halaman robekan dari buku catatan. Naya membacanya pelan. "Bangku ini jadi tempat diamku. Tempat terakhir aku bisa memilih diam atau bicara. Tapi sejarah dihapus bukan dengan penghapus, melainkan dengan diam yang terlalu panjang." Fajar menulis itu 2 hari sebelum ia hilang, bisik Pak Surya. Apa yang sebenarnya dia ketahui? Pak Surya menatap jendela, matanya tak berkedip. Dia menemukan satu dokumen tentang siswa-siswa tahun 98 yang dikorbankan demi menutupi kerusuhan. Naya membeku. Tahun 1998. Tahun yang selama ini hanya dia dengar di berita, tapi tak pernah menyentuhnya secara pribadi. Pak Surya merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan kunci kecil. Ruang arsip bawah perpustakaan. Tidak semua guru tahu kunci ini masih ada. Kalau kau benar-benar ingin tahu, mulailah dari sana. Naya menerima kunci itu. Dingin, seperti kunci peti mati. Dan di luar, angin sore kembali mengusap bangku semen tua itu. Masih kosong, masih bersih, masih hangat, dan siap menelan siapapun yang terlalu penasaran. Matahari belum terlalu tinggi saat peluit Pak Surya terdengar memecah pagi. Lapangan masih basah sisa hujan semalam, dan beberapa siswa sudah mengeluh karena harus pemanasan. "Naya, lari keliling lapangan 3 putaran," seru Pak Surya sambil menguap. Naya mengangkat alis. "Saya salah apa, Pak?" "Bukan salah. Tapi kamu butuh belajar lari. Supaya nanti kalau takut gak langsung kabur. Tapi tahu kemana harus pergi." Beberapa siswa tertawa kecil. Tapi Naya tahu itu bukan lelucon sepenuhnya. Setelah 2 putaran, ia duduk di sisi lapangan, tepat di bawah tiang bendera. Nafasnya terengah, tapi hatinya terasa ringan. Wina duduk di sampingnya, menyodorkan botol minum. "Lo kayak udah akrab banget sama Pak Surya," kata Wina, setengah bercanda. "Dia beda, nggak kayak guru biasa. Dia suka manggil lo ke UKS, ya." Naya menoleh tajam. "Nguping ya?" Wina nyengir. "Nggak, cuma curiga. Soalnya, lo sering hilang pas jam kosong. Tapi nggak ke kantin, nggak ke toilet. Dan lo jadi suka ngelamun." Naya diam sejenak, lalu balas senyum. "Ada hal-hal yang nggak bisa diceritain ke semua orang, Win." Wina menghela napas. "Ya udah, asal jangan sampai lo tiba-tiba duduk di bangku terlarang itu aja." "Kalau iya, ya gue ikutan duduk, biar hilang bareng." Mereka tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Naya merasa menjadi remaja biasa. Duduk di lapangan, bercanda soal rumor, dan tidak berpikir soal misteri apa yang menunggu di ruang arsip bawah tanah. Pak Surya berdiri di sisi lapangan, memperhatikan mereka diam-diam. Senyum tipis menggantung di wajahnya. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil lusuh yang tak pernah jauh darinya. Di sampulnya tertulis, "Surya, 1998. Ia tahu momen seperti ini langka. Dan ia tahu, badai berikutnya akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan.